Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih bersama saya Nadia Khairunisa. Nah, pada kegiatan podcast kita dari KMMD UNY, ini kedatangan nih ada tamu spesial yang keren banget. Ini tamu yang sangat spesial, itu dari Duta Pendidikan. Oke, boleh perkenalannya dulu, Mbak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Afni Salsabila Hafizah. Kalian bisa manggil aku Afni atau lebih simpelnya Kak Af aja bisa juga. Oke, jadi kita ada kedatangan Kak Af ini ya. Nah, Kak Af gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, karena dia baik. Alhamdulillah, baik juga Kak. Nah, jadi kita pada malam hari ini kita akan berbincang nih dari Kak Afni mengenai dari Duta Pendidikan ya kan Kak ya? Oke, boleh nih Kak ceritakan singkat mengenai perjalanannya atau kegiatannya selama menjadi Duta Pendidikannya Kak. Oke, jadi cerita singkatnya karena dia waktu itu 10 tahun yang lalu aku sempat doa untuk bisa pergi ke luar negeri. Pengen tahu keadaan di luar negeri itu kayak gimana. Aku penasaran, pengen di luar negeri, tapi kapan ya? Terus finansialnya kayak gimana gitu kan. Akhirnya ada dari Leaders ID ini mengadakan Duta Pendidikan. Terus aku jadi penasaran kalau Duta Pendidikan itu ngapain aja ya. Lebih tertarik lagi karena ini diadain di Singapura. Nah akhirnya wah ini diadain ke Singapura, terus aku juga pengen ke luar negeri, coba deh gitu. Aku daftar, terus ikutin syarat-syaratnya, habis itu seleksinya juga. Alhamdulillah waktu itu dari 31.000 peserta kalau nggak salah, kan alhamdulillah masuk finalis, tapi nggak maju 10 besar. Nah ternyata ada award lain selain Duta Pendidikan Putra Putri. Jadi ada award sosial media, ada award cerdas dan lain sebagainya, itu ada 7 award kalau nggak salah seingatku. Nah alhamdulillah aku masuk di award sosial media Start tuh. Nah di situ awalnya aku kan cuman iseng aja, terus ternyata doaku yang 10 tahun lalu itu pengen keluar negeri, Allah kabulkan. Dan Allah kabulkan tuh bukan hanya aku traveling ke sana, tapi dapat pengalaman berharga yaitu di Duta Pendidikan ini. Oke, berarti sebelumnya kakak tuh dapat informasinya dari mana ini Kak? Dari awalnya dapat email, karena kan aku ini sering banget ikut lomba-lomba literasi, lomba-lomba online tuh sering. Mungkin jadi emailnya tersebar atau kayak gimana, aku kurang tahu juga. Terus waktu itu ada email masuk bahwasannya Leaders ID ini menyelenggarakan Duta Pendidikan. Terus akhirnya aku ikutin syarat-syaratnya dan masuk, alhamdulillah. Oh, berarti kalau kita yang sebenarnya masih belum ada ikut join seperti itu Kak, ada kemungkinan nggak Kak bisa seperti Kakak? Ada kemungkinan bisa, kalian bisa mengikuti Instagramnya Leaders ID. Itu banyak banget informasi-informasi terkait Duta Pendidikan, terkait beasiswa, itu banyak banget. Cuma waktu itu aku emang mengikuti yang Duta Pendidikannya. Oke, berarti dari Duta Pendidikan ini hanya ada di Leaders ID ini saja Kak, atau dari yang lain juga ada? Mungkin yang lain juga ada, tapi kebetulan aku ikutnya di Duta Pendidikan Leaders ID. Oh, oke, baik. Nah, terkait hal ini, apa aja sih Kak kemarin yang Kakak lakukan di sana selama berada di sana seperti itu Kak? Ya, selama berada di sana itu kita karantina dulu, terus kita dapat materi dari Putri Indonesia sama Miss Indonesia juga. Itu kita dapat materi dari mereka-mereka yang sudah berpengalaman lebih. Kita dapat materi gimana public speaking, terus gimana percaya diri di depan ngobrol sama orang banyak, atau public speaking di depan audiens yang banyak banget. Itu kita diajarin supaya kita tetap percaya diri dan gak grogi atau nervous. Kan biasanya orang nervous ya Kak. Nah gimana caranya, itu kita harus benar-benar rajin praktik depan orang gitu. Kayak ngomong atau enggak, kita bisa latihan di depan cermin sendiri dulu sebelum kita mempresentasikan materi apa yang akan kita sampaikan ke audiens. Oke, berarti Kak ini kenapa diadakannya di Singapura itu, padahal kan kita nih di Indonesia nih kan Kak, Duta Pendidikan Indonesia, tapi kenapa diadakannya malah di negara tetangga seperti itu? Itu sebenarnya kolaborasi juga Kak sama tim Singapurnya, dan emang Duta Pendidikan Indonesia ini sekalian traveling. Jadi sekalian traveling di negara Singapura, dan kebetulan kemarin itu sama Malaysia juga. Di Singapura aja, tapi emang acara puncaknya, grand finalnya ini karena dia diadakan di Singapura, di Universitas NUS, yaitu National University of Singapore. Emang diadain di situ sama panitianya gitu. Berapa lama Kakak selama di sana? Lumayan
lama, seminggu ya. Tapi 4 hari Singapura, 3 hari atau 2 harinya Malaysia. Oh, itu kegiatannya apa Pak? Itu tuh Kak, selama 4 hari, selama 3 hari gitu. Nah, awalnya kan kita materi dari jurinya sebelum yang 10 besar. Tapi itu di 10 besar ini kita hanya menyimak dan menonton materi yang masuk 10 besar ini. Gitu. Nah, habis itu kita interview juga sebelum acara grand final, kayak mungkin interview untuk beberapa orang yang masuk ke award 7 award tadi. Itu di interview dulu sebelum grand final. Jadi malamnya ada interview para peserta sebelum acara grand final tersendiri. Gitu. Jadi emang karantinanya itu kan udah sebelum kita berangkat ke Singapura kan. Jadi di Singapura itu emang acara grand final dan travelingnya itu city tour. Yang di Malaysianya itu Kak sama Malaysia, kalau Malaysia city tour aja. Oh, city tour aja. Nah, terkait pembiayaannya itu Kak, itu dari kita pribadi atau full dibiayai? Itu tergantung dapatnya waktu pas seleksi. Nah, jadi ada full vendor, ada mandiri juga. Tapi saya masuknya ke special full vendor, jadinya cuma bayar setengahnya aja. Gitu. Mungkin itu bayarnya city tournya. Oke, baik. Nah, teman-teman, Kak Afni ini selain dia sebagai duta pendidikan, beliau juga sebagai penulis loh teman-teman. Oke, boleh nih Kak cerita nih sedikit nih mengenai menulisnya. Ini Kakak menulis itu dari hal apa dulu nih Kak, motivasi untuk menulis juga ini Kak? Sebenarnya karena dia kalau membahas soal menulis, saya tuh suka ke bawah sedih. Soalnya saya itu dari dulu masih bingung, kayak kan wajar ya kita kayak bingung kelebihan kita ada di mana sih. Mungkin teman-teman juga pasti bingung kayak kelebihan kita tuh ada di mana sebenarnya. Nah, waktu itu dari dulu tuh emang aku suka banget baca buku, terus akhirnya kepikiran. Waktu dulu kan ada KKPK kan, jadi tahu nggak buku KKPK? Jadi buku KKPK itu kecil-kecil punya karya. Dulu itu sempat booming banget KKPK ini, kan dulu ada majalah Bobo dan segala macam. Nah, KKPK ini termasuk buku yang viral pada masanya. Jadi itu tuh berisi cerpen-cerpen karya-karya anak muda. Nah, di situ aku sempat berpikir gimana ya caranya kayak mereka bisa menciptakan karya. Sedihnya adalah aku ini 5 bersaudara. Jadi waktu itu semuanya sudah memunculkan karya-karya mereka, karya-karya lain yang bukan penulis, maksudnya kayak kelebihan mereka masing-masing tuh udah ikut lomba. Terus kalau kakakku yang pertama itu desainer kayak baju yang benar-benar dia jahit sendiri, itu kan berupa karya juga kan. Nah, di situ tuh semuanya dari 5 bersaudara ini, dari 4 anak ini udah memunculkan karya mereka masing-masing, juara segala macam, juara kelas. Aku jujur mungkin teman-teman juga pernah ya, kalian nggak juara, aku sama sekali nggak pernah juara teman-teman. Aku nggak pernah juara di sekolah, SD, SMP, SMA aku nggak pernah juara yang juara 1, 2, 3, mentok-mentok juara 12. Beda sendiri di keluarga ya Kak ya? Iya kayak, aduh kelebihan aku tuh di mana gitu. Nah, semenjak aku suka baca, akhirnya kepikiran tuh, apa aku bisa ya di literasi gitu. Kayak pasti kita itu lebih paham sama diri kita sendiri dibanding orang lain. Orang lain itu nggak bisa 100% memahami kita, tapi diri kita tuh sebenarnya bisa. Itu gimana diri kita sendiri yang membawa kita ini mau kemana, hobi kita apa, kita mau memperdalam apa, itu sih kita sendiri yang tahu gitu. Nah, bertahun-tahun aku kebingungan dengan mencari jati diri aku, gimana ya bisa membahagiakan orang tua dengan karya. Aku sempat nangis-nangis juga, kebingungan sendiri, bener-bener hopeless. Cuman aku percaya bahwa Allah itu tidak akan memuji hambanya melewati batas kemampuan. Kan? Akhirnya aku coba buat beli buku tulis aja, buku tulis biasa yang kosong. Iya, yang kosong. Terus aku tulis ceritaku keseharian gitu ya. Oh, diary. Iya, dear diary. Kan biasanya pada bikin dong ya kan teman-teman pasti pada bikin dear diary gitu. Iya, betul. Itu mungkin menurut orang yang tidak bisa meluapkan dengan ucapan atau omongan, itu pasti mereka plong banget ketika mereka habis itu mereka nulis. Iya, betul Kak. Ya kan, kayak aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa cerita, dan aku nggak percaya sama orang. Akhirnya aku menuangkan apa isi hatiku, isi pikiranku itu di tulisan. Jadi ini spill buku kedua juga ya teman-teman. Buku kedua aku tuh tentang berbicara tapi tanpa suara.
Udah launching gak nih Kak? Belum, masih kalau buku kedua masih Persiapan. proses. Oh ya. iya. Pokoknya ceritanya tuh kayak istilahnya self improvement, buku self improvement yang dimana akan menjelaskan berbicara tanpa suara. Kayak gitu. Banyak orang yang nggak bisa cerita dan nggak percaya sama manusia lain gitu kan, karena kan manusia tuh bisa berubah ya kan. Iya. Manusia bisa berubah. Kita udah cerita, ternyata kita udah cerita nih, ternyata pendengar adalah penyebar. Iya betul. Kita lagi deket-deketnya Iya, nih. kita lagi deket-deketnya, habis itu ternyata pendengar kita adalah penyebar kayak. Iya. Aku udah percaya sama kamu, tapi kamu menghancurkan kepercayaanku. Itu udah biasa sih Kak. Itu pengalaman kita juga nih. Iya, akhirnya aku tulis, tapi karena aku nggak percaya diri saat itu, aku nggak percaya diri. Aku setelah nulis, aku sih namanya? Aku kremes kertasnya, aku buang lagi. Terus aku buang, terus itu berkali-kali aku kayak gitu. Akhirnya aku muhasabah diri lagi. Ngapain ya aku nulis tapi aku buang lagi? Oh, tinggal ditulis, aku cari orang yang lebih berpengalaman untuk mengoreksi tulisanku. Harusnya kan seperti itu. Iya. Tapi yang namanya manusia kan kalau lagi di titik terendah, kita nggak bisa mikir secara jernih. Pas 3 SMP ya, 3 SMP mau ke 1 SMA, aku itu ikut eskul di mana itu Sanggar Sastra Salsabila. Itu di Pondokku. Namanya Sanggar Sastra Salsabila. Kita di situ belajar literasi, puisi, novel, cerpen dan lain sebagainya, itu kita diajarin. Dan akhirnya di situ aku mulai mencoba untuk buat puisi dulu. Jadi dulu teman-teman, aku sempet sehari itu 7 puisi aku buat. Dalam sehari itu, saking aku sukanya nulis. Terus apa-apa aku puisiin, kucing aku puisiin, terus kayak temen aku puisiin, terus pemandangan aku puisiin, semuanya aku puisiin. Aku nggak tahu puisi aku tuh bener bagus atau enggak, yang penting aku buat gitu. Jadi apa yang dilihat itu jadi puisi. Iya, apa yang aku lihat akan menjadi puisi. Itu dulu. Iya. Nah, di pondokku dulu itu setiap bulannya pasti menciptakan buku majalah gitu. Nah, majalah ini banyak isinya informasi atau apa. Nah, puisi itu termasuk, tapi diseleksi dulu. Gimana caranya aku bisa, puisiku nih bisa masuk di majalah pondokku. Itu aku pokoknya berkali-kali aku buat, berkali-kali dikoreksi sama guruku gitu. Akhirnya masuk, setiap majalah muncul puisiku ada. Jadi di situ teman-temanku kenalnya aku adalah si puitis. Dulu teman-temanku kenal si puitis. Itu masa-masa aku suka banget bikin puisi itu. Nah, terus sebelum aku buat novel buku pertama ini, aku tulis dulu di buku tulis yang kosong. Jadi kalau di pondok ini bener-bener full ya teman-teman, bener-bener full Kak. Jadi dari pagi, siang, sore kita tuh istirahat jam 10 malam baru tidur. Itu dari pagi pokoknya full. Sekolah, terus belajar pondoknya juga kan, ngajinya juga segala macam, itu benar-benar full banget. Kayak muhadoroh, kayak gitu tuh ada. Dan di muhadoroh itu kayak pidato Kak, pidato bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, inilah tempat dimana aku bisa, yang tadinya nervous ngomong di depan banyak orang jadi enggak. Ini karena dilatih. Because practice is important. Kalau kita nggak praktik, kita nggak akan bisa. Dan kalau kita nggak percaya sama diri kita nggak akan maju. Betul. Jadi ya udah, kalau kamu mau stay di tempat, ya udah kamu akan stay aja terus di tempat. Kamu mau jadi batu atau jadi manusia yang berguna. Betul nih, hidup itu adalah pilihan ya teman-teman. Kita memilih, kita yang bisa. Kita yang tahu nih potensi kita ada di mana. Kita harus memilih kita mau jadi apa, seperti itu ya Kak ya. Nah, setelah itu kan udah selesai nih. Aku nulis buku pertama itu 6 bulan. 6 bulan. Jadi aku ngambil waktu-waktu luang, karena di pondok ini benar-benar full. Aku ambil waktu luang, waktu istirahat, dan aku kayak ya udah catat aja apa yang ada di pikiran aku catat. Nanti toh mau nyambung atau enggaknya itu belakangan. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang emang mau menulis juga, kalian bisa siapin buku tulis, terus kalian tulis aja apa yang ada di pikiran kalian. Setelah itu kalian bisa minta tolong orang yang lebih berpengalaman dari literasi itu untuk mengoreksi. Aku dapat kunci teman-teman penulis itu. Biasanya kita nulis dulu sampai selesai, jangan yang kayak ini kayaknya salah dihapus, jangan. Pokoknya apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di ruang pikiran kita, itu kita tulis di buku tulis, atau apa ya mereka bilangnya diary-nya mereka gitu. Iya. Itu ditulis aja, ngalir aja nulis. Kayak
kita lagi ngobrol, tapi kita ngobrol sama diri kita sendiri dan sama pikiran kita. Ya udah kita tulis sampai selesai. Akhirnya 6 bulan itu aku selesai. Aku minta tolong guruku untuk beliau koreksi. Aku ini dapat kunci kalau misal kita udah selesai buat karya tulis, kita nggak boleh baca karya tulis kita selama 1 bulan. Supaya apa? Supaya kita lupa isinya itu apa. Jadi ketika kita baca lagi, kita bisa mengoreksi sendiri dengan tambahan dari koreksi-koreksi orang-orang yang lebih berpengalaman. Itu sih kuncinya. Jadi karya tulis kita bisa lebih baik lagi dan lebih menarik lagi untuk pembaca. Oke, ini kakak mulai menulis dari berapa kak? Aku mulai nulis sebenarnya dari SD. Ya, Oh, dari ada KKPK SD. itu, 6 SD ya, 6 iya, SD ya. iya. Dari KKPK itu, tapi untuk puisi itu aku 3 SMP. Terus kalau untuk novel itu 1 SMA. Nah, dan akhirnya udah dikoreksi, aku udah tahu juga kan. Akhirnya aku koreksi lagi, aku revisi lagi. Terus setelah selesai, penerbit mana yang menerima tulisanku? Itu aku kepikiran itu. Dan sampai aku lulus, aku belum dapet penerbit nih. Tapi aku udah nulis di udah ngetik lah di laptop. Waktu dulu kan kita nggak bisa ya bawa elektronik di pondok. Iya. Nah, aku makasih banget sama ayahku dan kakak pertama aku yang bantu. Aku sih sedih, yang bantu ngetik gitu, kayak karyaku dibantu untuk diketik gitu. Karena aku nggak bisa bawa laptop kan. Akhirnya pas aku lulus itu udah terketik, aku tinggal cari penerbit. Tapi aku bingung cari penerbitnya gimana dan aku nggak ada channel apapun. Terus akhirnya aku ikutlah lomba-lomba online literasi, lomba puisi, lomba cerpen, lomba novel, dan pokoknya semua aku ikutin. Dan itu awalnya gagal. Cuman aku yakin orang sukses itu pasti melewati kegagalan berkali-kali. Iya. Jadi aku nggak patah semangat, aku terusan ikutin lomba online itu. Akhirnya dapat penerbit juga, dan aku waktu itu cerpenku menang juga, alhamdulillah. Dan aku dimasukin grup penulis di WhatsApp itu dimasukin, dan aku tanya ke adminnya, apakah di sini ada penerbitnya. Aku tanya, oh ada kak, ini nomornya, mungkin kakak bisa kasih karya kakak lewat email, mungkin nanti dikoreksi selama sebulan, habis itu kita kabarin layak terbit atau enggak, bisa rilis atau enggak gitu. Nah di situ aku nggak kepikiran royaltiku berapa atau segala macam, yang penting karyaku hadir dulu nih, supaya ketika aku udah nggak ada di dunia ini, karya itu akan selalu terkenal. Oh ini karya Afni gitu, oh Afni ini penulis kayak gitu. Jadi aku menemukan jati diriku lulus SMA sih. Oh ternyata kelebihan yang Allah kasih tuh di literasi. Itu caranya tuh kak, cara bisa menemukan, oh ternyata aku di situ, tempat aku di situ, aku bisanya ini, seperti itu. Di mana sih kak Nah caranya? itu kita harus kenal dulu sama diri kita sukanya di mana sih. Kan banyak ya hobi orang-orang, Iya. baca buku, terus musik atau olahraga. Itu tuh sebenarnya, apalagi sekarang teman-teman kerja sosial media juga udah semakin berkembang pesat ya. Itu dari kalian di sosmed kan penonton tuh nggak banyak, maksudnya nggak ada di depan kita, tapi mereka di balik layar. Iya betul. Misal suka nyanyi, silahkan bikin konten nyanyi. Atau misal suka olahraga, kan bisa bikin konten, misal badminton, bisa konten kan badminton, apapun itu. Terus nanti ditambahin kata-kata semangat supaya orang yang belum terbangun semangatnya jadi terbangun lagi gitu. Dia, oh ternyata ada yang suka juga nih kayak aku, hobinya ini, kayak gitu. Jadi siapapun kalian yang emang dikasih kelebihan sama Allah buat bisa muncul di layar gitu, kayak kalian tuh udah percaya diri, kalian harus muncul gitu, munculin diri kalian supaya yang lain juga termotivasi. Karena kita ini saling lah sebagai manusia, jangan saling menjatuhkan tapi saling membangkit. Oke. Tapi kak, terkadang ya kak, kita tuh ada yang nervous banget nih kak kalau di kamera gitu kak. Kita udah punya hobi, kita udah punya hal-hal yang kita senengin gitu kan. Cuman kita kadang mau tampil di sosial media tuh aduh, kayaknya nggak pede deh kayak gitu kak. Itu gimana nih kak? Nah itu banyak caranya. Kalau aku sendiri mungkin teman-teman bisa ikutin. Kalau aku ini awalnya kan nggak pede banget, sumpah. Aku megang mic aja gini, geter. Mau bikin video, ntar hapus lagi, bikin video hapus lagi. Itu karena kita nggak percaya sama diri kita sendiri.
Kalau misal mau pede, yang tadi aku bilang, kalian bisa ngobrol dulu sendiri di kaca, atau kalian bisa lihat konten-konten yang udah ada yang bisa membangkitkan kalian. Tapi lagi-lagi motivasi itu ada di diri kita sendiri. Jadi mau bagaimanapun kalian punya idola, kalian udah termotivasi sama orang-orang hebat yang ada, orang yang udah sukses, tapi kalau kalian nggak percaya sama diri kalian sendiri, nggak akan bisa. Jadi kita intinya adalah percaya sama diri sendiri, cinta sama diri sendiri, dan self love itu penting, teman-teman. Oke, ini kembali lagi ke diri sendiri lagi ya Jadi intinya. kalau kalian nggak percaya sama diri sendiri, ya udah, kalian akan stuck di situ-situ aja. Nah, terus orang itu kan kadang yang namanya manusia ya, pasti mendengar hal negatif langsung down. Iya, betul. Nah, kalian itu cuma punya tangan dua untuk menutup kuping kalian, bukan untuk menutup banyaknya mulut orang-orang yang ada di dunia ini. Itu kata-kata yang aku selalu ingat, banyak banget berseliweran di FYP ya, orang motivasi kayak gitu. Pokoknya ingat-ingat teman-teman, kita tuh cuma punya tangan dua untuk menutup kuping. Atau kalian bisa, omongan-omongan negatif itu bisa kalian jadikan acuan. Motivasi ya, motivasi, bukan untuk down gitu. Apa dipuji tidak terbang, dan dihina itu tidak jatuh. Itu tetap balance lah, stabil. Kalian apa ya, pokoknya intinya yang tahu kalian itu diri kalian, dan kalian harus percaya juga bahwa segala sesuatu yang kalian usahakan itu akan berbuah sesuai apa yang kalian usahakan. Wah, bagus banget ini. Jadi hasil tidak akan mengkhianati proses. Nah, wis, masya Allah, bagus banget ya pembahasan kita malam hari ini, teman-teman. Jadi intinya semua itu kembali pada diri kita sendiri ya Kak. Kalau kita sendiri tidak percaya dengan diri kita, apalagi orang lain nih, teman-teman. Tuh. Oke Kakak, karena waktunya sudah mau habis nih ya Kak. Ini boleh nih, terakhir sebagai penutupan dari Kak Afni ini, ada nggak nih Kak saran bagi pendengarnya nih Kak? Saran lebih ke motivasi ya Kak? Iya, boleh Kak. Oke. Buat teman-teman semuanya, jangan pernah berhenti berdoa, teruslah berada di pintu sampai Allah membuka pintu itu, karena apa yang kalian doakan itu tidak akan sia-sia. Jadi Allah akan mengabulkan doa kalian di waktu yang tepat, bukan cepat. Masya Allah. Oke, buat teman-teman nih yang lagi berjuang, kita lagi sama-sama berjuang, jangan patah semangat ya teman-teman. Karena jika kita bersemangat nih, itu pasti akan ada yang lebih baik lagi gitu kan. Kita mencari satu mawar gitu kan, tapi Allah menyiapkan taman mawar. Seperti itu ya Kak ya, Masya Allah. Pokoknya kalian harus semangat. Jangan lupa gabung di ruang pikiranku. Oke, boleh banget. Ada di saluran IG ku, kalian bisa bergabung di situ, atau kalian juga bisa searching TikTokku. Nanti kalau aku live itu ada liveku tuh teman ceritamu. Jadi kalau kalian yang merasa sendiri, kalian bisa cerita sama aku. Oke, baik, terima kasih nih Kak Afni. Oke, baik teman-teman, karena waktunya sudah habis, kita akhiri dulu ya untuk podcast kita pada hari ini. Terima kasih nih pada Kak Afni yang sudah menyempatkan waktunya berbagi bercerita bersama kita di sini ya teman-teman, dan juga buat teman-teman sebagai pendengar. Terima kasih teman-teman sudah ikut mendengarkan dari kita berdua. Nah, jadi kita akhiri dulu nih teman-teman pada malam hari ini ya Mbak ya. Oke, baik, saya Nadia Karunisa dan saya Afni Salsabila Hafiza. Kita akhiri podcast kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya, terima kasih. Dadah. Sampai jumpa lagi. Semangat.